Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, bertemu lagi bersama saya Deka Wahyudi dengan NIM 2111009 dari kelas IFB 1J Universitas Mulia Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Informatika. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai sistem analog dan sistem digital. Baik, tanpa berlama-lama berbasa-basi di awal, langsung saja kita mulai. Pembahasan kita hari ini adalah pengertian sistem analog, pengertian sistem digital, serta saya akan memberi perbedaan antara sistem analog dan sistem digital, dan juga contoh alat yang menggunakan sistem analog dan digital. Baik, langsung saja kita masuk ke sistem analog, tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan apa sih sistem itu sendiri. Sistem adalah kumpulan berbagai hal yang saling berhubung membentuk satu kesatuan. Nah, sistem sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu sistema, yang berarti saling berhubung. Baik, langsung saja. Sistem analog. Sistem analog adalah sistem pengolahan sinyal yang datanya diolah secara kontinu atau bertahap. Dengan kata lain, sistem analog mempunyai range dalam pengolahan data dan sinyal. Nah, saya jelaskan sedikit. Sinyal itu dapat diartikan sebagai sekumpulan nilai yang mewakili sebuah variabel fisik. Variabel fisik misalnya adalah suara, gambar, temperatur, ataupun arus. Variabel fisik ini berubah terhadap waktu dan tergantung pada sebuah sumbu spasial. Lalu untuk data sendiri adalah sekumpulan informasi yang didapat dari suatu pengamatan, dapat berupa angka, lambang, atau sifat menurut Webster New World Dictionary. Pengertian data adalah thing or things, know or assume, yang berarti bahwa data itu sesuatu yang diketahui atau dianggap diketahui. Artinya yang sudah terjadi merupakan fakta yang valid. Oke, selanjutnya sistem digital. Pengertian sistem digital adalah pengolahan sinyal yang datanya diolah secara diskrit, yaitu nilainya berubah secara ekstrim, naik atau turun secara drastis. Walaupun di mata kita sinyal tersebut terlihat kontinu dalam kurung analog, namun sebenarnya sinyal tersebut adalah piksel-piksel yang tersusun tidak kontinu dalam kurung digital. Nah, ini adalah perbedaan antara diagram sistem digital dan sinyal analog. Perbedaannya di sini dapat kita lihat. Digital seperti terputus-putus seperti ini, tidak bergelombang seperti sinyal analog yang berkelanjutan terus-menerus seperti ini. Kalau di sistem digital dia terputus-putus karena dia datanya adalah data valid. Oke, selanjutnya perbedaan sistem digital dan sistem analog. Perbedaan sistem analog dengan sistem digital. Sistem analog bersifat kontinu, teknologinya lama, dirancang untuk voice, tidak efisien untuk data, permasalahan noisy dan rentan error, kecepatan lebih rendah, overheat tinggi. Sistem digital bersifat diskrit, teknologinya baru, dirancang untuk voice dan opsi-opsi pengujian yang lengkap, informasi diskrit lengkap, kecepatan lebih tinggi. Setiap sinyal digital dapat dikonversi ke analog, overheat juga rendah. Selanjutnya, ini adalah contoh alat yang menerapkan sistem analog, dan ini adalah alat-alat, tentunya alat yang sudah lama. Contohnya ada televisi analog, ada kamera analog, ada speedometer analog, dan masih banyak lagi seperti kaset analog, lalu konsol, masih banyak lainnya.
Nah, ini adalah contoh alat yang menerapkan sistem digital, kamera digital, televisi digital, ada juga speedometer digital, dan masih banyak lagi lainnya yang tidak saya masukkan di sini. Ini hanya contoh beberapa saja. Selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa sistem analog merupakan suatu bentuk sistem komunikasi elektromagnetik yang menggantung proses pengiriman sinyalnya pada gelombang elektromagnetik. Sedangkan sistem digital merupakan sistem elektronika yang setiap rangkaian penyusunnya melakukan pengolahan secara diskrit. Sistem digital terdiri dari beberapa rangkaian digital atau logika, komponen elektronika, dan elemen gerbang logika untuk tujuan pengalihan tenaga atau energi. Nah, penyampaian materi kita pada hari ini telah selesai. Mungkin materi hari ini cukup singkat dan mudahan dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf atas kekurangannya, karena itu datangnya dari diri saya sendiri dan kesempurnaan datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas waktunya. Sekian, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.